Halo Sobat Pajak, kenalin aku Apriliani Dwi Astuti dengan NIM 240416008. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai tarif TER dan PPh pasal 21 Desember nih. Jadi, for your information, mulai tahun 2024 pemerintah menerapkan skema baru dalam perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 loh, yaitu menggunakan tarif efektif rata-rata atau yang biasa disebut dengan TER. Namun, khusus untuk bulan Desember terdapat perbedaan dalam metode perhitungannya. Yuk kita pelajarin sama-sama. Sebelum itu kita harus tahu dong apa itu TER. Jadi, TER adalah metode perhitungan PPh 21 yang menggunakan tarif efektif rata-rata berdasarkan penghasilan bruto bulanan. Nah, tujuannya apa sih? Metode ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak bulanan bagi pegawai tetap dalam masa pajak bulan Januari sampai dengan November. TER sendiri mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2024, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Nah, sebelum ke perhitungan menggunakan tarif TER, kita harus mengetahui kategori PTKP dan nilai PTKP-nya. Jadi, kategori PTKP ini dibedakan menjadi 3, yaitu kategori A, B, dan C. Kategori A ini memiliki jenis PTKP TK0 sampai dengan K0. Nah, apa sih TK0? Jadi, TK0 ini adalah tidak kawin tanpa tanggungan. Angka 0 yang mengikuti kata TK itu merupakan jumlah tanggungan yang dimiliki wajib pajak itu sendiri. Lalu untuk nilai PTKP-nya akan dikenakan sebesar Rp54 juta. Sedangkan untuk TK1 yakni tidak kawin dengan satu tanggungan akan dikenakan nilai PTKP sebesar Rp58.500.000. Ini didapatkan dari wajib pajak itu sendiri sebesar 54 juta ditambah dengan 4,5 juta dari jumlah tanggungan yang dimiliki. Kemudian untuk K0 atau kawin tanpa tanggungan akan dikenakan nilai PTKP sebesar Rp58.500.000. Untuk kategori B, ini diisi oleh PTKP jenis TK2 sampai dengan K2. TK2 atau tidak kawin dengan dua tanggungan akan dikenakan nilai PTKP sebesar Rp63 juta. TK3 akan dikenakan nilai PTKP sebesar Rp67.500.000. Lalu K1 atau kawin dengan satu tanggungan akan dikenakan nilai PTKP sebesar Rp63 juta. Lalu untuk K2 akan dikenakan nilai PTKP sebesar Rp67.500.000. Lalu untuk kategori C ini diisi oleh PTKP jenis K3, yakni kawin dengan 3 tanggungan dengan nilai PTKP Rp72 juta. Berikut ini adalah tarif TER kategori A, B, dan C, di mana kalian bisa melihat detailnya melalui link yang aku cantumkan di description box ya Sobat Pajak. Berikutnya, kita akan mempelajari perhitungan PPh 21 di bulan Desember. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, khusus untuk bulan Desember, perhitungan PPh 21 tidak menggunakan tarif TER, melainkan menggunakan tarif progresif yang sesuai dengan pasal 17 ayat 1A Undang-Undang PPh. Berikut ini adalah tabel yang berisikan penghasilan kena pajak dengan tarif TER yang dikenakan. Yang pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 5%. Kemudian, 60 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Lalu, 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Lalu, untuk 500 juta sampai dengan 5 miliar akan dikenakan tarif pajak sebesar 30% dan di atas 5 miliar akan dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Untuk lebih memahaminya, kita akan langsung ke contoh kasus, di mana yang pertama
Adinda adalah seorang karyawan yang belum menikah dengan status TK0 di PT Maju Jaya. Diketahui, dia mendapat gaji bulanan sebesar 15 juta rupiah. Kemudian setiap bulannya dia harus membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000, BPJS Ketenagakerjaan sebesar 65.000, dan iuran pensiun sebesar 50.000. Hitunglah PPh 21-nya. Jadi yang pertama dilakukan adalah menghitung potongan PPh 21 Adinda bulan Januari sampai dengan November dengan status PTKP TK0. Nah, status PTKP TK0 ini termasuk ke dalam kategori A, maka kita akan melihat tarif TER kategori A. Di mana di sini kita mendapatkan Adinda akan dikenakan tarif TER sebesar 6%. Lalu untuk menghitung potongan PPh 21 per bulan, yaitu dengan penghasilan bulanan dikalikan dengan tarif TER yang sudah diketahui, yaitu 15 juta dikalikan dengan 6%, didapat Rp900.000 per bulan. Untuk total potongan mulai Januari sampai dengan November, yaitu 900.000 tersebut dikalikan dengan 11 bulan, yaitu Rp9.900.000. Selanjutnya, kita akan menghitung potongan PPh 21 Adinda untuk masa pajak terakhir bulan Desember. Di mana skema perhitungannya kita akan menghitung terlebih dahulu penerimaan, yaitu pendapatan 1 tahun Adinda. 12 bulan dikalikan dengan 15 juta, maka didapatkan angka berkisar 180 juta rupiah. Kemudian kita akan menghitung pengurangannya. Yang pertama adalah biaya jabatan. Sebesar 5% dikalikan dengan 180 juta, maka akan didapatkan 6 juta rupiah. 6 juta rupiah ini merupakan nilai maksimum dari biaya jabatan karena biaya jabatan itu memiliki tarif sebesar 5% atau 500.000 per bulannya. Selanjutnya, adanya pengurangan di iuran BPJS Kesehatan sebesar 35.000 dikalikan dengan 12, yaitu 420.000. BPJS Ketenagakerjaan 65.000 dikalikan dengan 12 sebesar 780.000, dan iuran pensiun 50.000 dikalikan dengan 12 sebesar Rp600.000. Jadi, pendapatan neto per tahun Adinda sebesar Rp172.200.000. Kemudian kita menghitung PTKP-nya. Adinda termasuk ke dalam TK0. Jadi Adinda akan dikenakan pengeluaran untuk wajib pajak pribadi sebesar Rp54 juta. Sehingga penghasilan tidak kena pajaknya adalah Rp118.200.000. Setelah itu kita akan menghitung PPh 21 setahun Adinda, yaitu 5% dikalikan dengan 60 juta sama dengan 3 juta rupiah. Kemudian 15% dikalikan dengan sisa dari 60 juta, yaitu Rp58.200.000, maka didapatkan Rp8.730.000. Jadi PPh 21 setahun Adinda sebesar Rp11.730.000. Rp11.730.000 ini memiliki rincian sebagai berikut. Jadi untuk PPh 21 Januari sampai dengan November yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu 900.000 dikalikan 11, didapatkan Rp9.900.000. Jadi 11.730.000 tersebut dikurangkan dengan Rp9.900.000, maka akan didapat PPh 21 Desember Adinda sebesar Rp1.803.000. Jadi PPh 21 Desember Adinda sebesar Rp1.803.000. Jadi itu dia video pembelajaran dari aku ya Sobat Pajak. See you next video, bye!